Shalom Shalom. Selamat hari Rabu 6 Juli 2022. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya agar supaya kasih dan firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling utama hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Grace Word hari ini saya berikan judul Yehezkiel pasal 25-26. Sebab saya pikir kita bisa segera menyelesaikannya dan ayatnya tidak terlalu panjang sehingga saya bisa medley membacakannya bagi saudara. Yehezkiel 25-26. Adapun program ini juga di-broadcast melalui channel GBI Rock Fluid dengan tajuk Podcast with Jesus. Mari kita bergegas menuju yakni Yehezkiel pasal 25, nubuatan melawan Bani Amon. Demikianlah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Bani Amon dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah kepada Bani Amon, dengarlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel waktu itu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab itu sungguh, aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahannya padamu dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan memakan buah-buahanmu dan meminum susu ternakmu. Aku akan membuat Raba menjadi padang rumput untuk unta, dan kota-kota Bani Amon menjadi tempat kambing domba. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena engkau bertepuk tangan dan menghentakkan kakimu ke tanah, dan bergembira dalam hatimu atas kecelakaan tanah Israel. Oleh sebab itu sungguh, aku akan mengacungkan tanganku melawan engkau, dan menyerahkan engkau menjadi jarahan bagi suku-suku bangsa, dan melenyapkan engkau dari tengah bangsa-bangsa, dan membinasakan engkau dari negeri-negeri. Aku akan memusnahkan engkau, dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 8, nubuatan melawan Moab. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena Moab berkata sungguh, kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain. Oleh sebab itu sungguh aku akan membiarkan dataran tinggi Moab terbuka, dengan runtuhnya kota-kotanya, ya, kota-kotanya tanpa terkecuali, yaitu kepermaian negeri itu, Bet Yesimot, Baal Meon, dan Kiryataim. Aku akan menyerahkan dia bersama Bani Amon kepada orang dari sebelah timur, menjadi miliknya, supaya Bani Amon jangan diingat-ingat lagi di antara bangsa-bangsa. Aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 12, nubuatan melawan orang Edom. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda, dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah.
Aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, dan aku akan membuatnya menjadi reruntuhan. Dari Teman sampai Dedan, mereka akan mati rebah oleh pedang. Aku akan melakukan pembalasanku terhadap Edom dengan tangan umatku Israel. Mereka akan memperlakukan Edom seleras dengan murkaku dan amarahku, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah yang membalas. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 15, nubuatan melawan orang Filistin. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang Filistin membalaskan dendam kesumat dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel, melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-temurun. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan orang Filistin dan melenyapkan orang Kreta dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut. Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka, disertai penghajaran-penghajaran kemarahan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada waktu aku melakukan pembalasanku terhadap mereka. Pasal 26, nubuatan melawan Tirus. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang tertentu pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa. Dan anak-anaknya perempuan yang tinggal di daratan akan ditewaskan dengan pedang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membawa dari utara Raja Nebukadnezar, Raja Babel, raja segala raja untuk melawan Tirus dengan memakai kuda, kereta, pasukan berkuda dan sekumpulan tentara yang banyak. Anak-anakmu perempuan yang tinggal di daratan akan dibunuhnya dengan pedang. Ia akan menimbun tembok pengepungan dan menyusun alat-alat pendobrak dan memasang perisai melawan engkau. Tumbukan alat pendobraknya akan dilancarkan terhadap tembok-tembokmu, dan menara-menaramu akan dirobohkan dengan beliung-beliungnya. Kudanya adalah begitu banyak, sehingga engkau akan ditutupi oleh abu, karena derap pasukan berkudanya dan keretak roda keretanya, tembok-tembokmu akan gemetar. Kalau ia memasuki kota, pintu-pintu gerbangmu seperti orang memasuki kota yang sudah terbuka karena pendobrakan. Dengan kaki-kaki kuda-kudanya ia hendak menginjak-injak semua jalan-jalanmu. Rakyatmu akan dibunuh dengan pedang, dan tugu-tugu yang kau andalkan akan dirobohkan ke tanah. Mereka akan merampas kekayaanmu dan menjarah barang-barang perniagaanmu. Mereka akan meruntuhkan tembok-tembokmu dan merobohkan rumah-rumahmu yang indah. Batumu, kayumu, dan tanahmu akan dibuang ke dalam air. Aku akan mengakhiri keramaian nyanyianmu dan suara kecapimu tidak akan kedengaran lagi. Aku akan menjadikan engkau gunung batu yang gundul, dan dengan demikian engkau akan menjadi penjemuran pukat sehingga engkau tidak akan dibangun kembali. Sebab aku Tuhanlah yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah.
Beginilah firman Tuhan Allah kepada Tirus, apakah daerah pesisir tidak akan gemetar mendengar derum kejatuhanmu? Kalau orang-orang yang berbahan mengerang karena pembunuhan bersih Maharajalela di tengah-tengahmu, semua pemuka-pemuka bangsa-bangsa yang di tepi lautan akan turun tahta dan menjauhkan jubah-jubah kerajaannya dan menanggalkan pakaiannya yang berwarna-warni. Mereka akan diliputi kegentaran dan akan duduk di tanah. Mereka akan gentar senantiasa dan kaget melihat engkau. Dan mereka akan mengucapkan suatu ratapan mengenai engkau dan akan mengatakan kepadamu, bagaimana engkau, hai kota yang terpuja, hilang dari lautan, kota yang berkuasa di laut. Engkau dengan pendudukmu yang menimbulkan ketakutan pada penduduk di daratan. Sekarang daerah pesisir jadi gentar pada hari jatuhmu. Ya, daerah pesisir yang di tepi laut gempar mendengar kesudahanmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku menjadikan engkau kota reruntuhan, seperti kota-kota yang tidak berpenduduk lagi, kalau aku menaikkan pasang samudera raya atasmu dan air banjir menutupi engkau, maka aku akan menurunkan engkau, supaya engkau bersama-sama di sana dengan orang-orang yang turun ke liang kubur kepada bangsa dahulu kala. Dan aku akan membuat engkau tinggal di bumi yang paling bawah, seperti reruntuhan dahulu kala, bersama dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, supaya engkau jangan lagi didiami orang, dan jangan tampil lagi di negeri orang-orang hidup. Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan, dan engkau tidak berjumpa lagi. Engkau dicari orang, tetapi tidak ditemui untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seterusnya saya berdoa, pada waktu firman disampaikan, engkau beroleh tuntunan, petunjuk dan bimbingan Tuhan dalam hidupmu hari ini. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.